Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayudi Pratiwi dengan NIM 63020022063. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya dari kelas 6A seminar proposal. Untuk judul yang saya angkat yaitu pengaruh investasi, jumlah penduduk, dan upah minimum terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai 2024. Alasan saya mengambil judul ini yaitu penelitian oleh Anissa Dwi Savitri et al. Pada tahun 2024 itu mendefinisikan bahwasanya pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan dalam aspek ekonomi itu diikuti dengan perubahan-perubahan dalam struktural dan corak kegiatan ekonomi. Nah, salah satunya Indonesia itu memiliki bonus demografi berupa tingginya jumlah penduduk. Akan tetapi, bonus ini dapat menjadi peluang dan juga tantangan bagi Indonesia apabila dikelola dengan baik. Nah, dengan tingginya jumlah penduduk menjadikan Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang melimpah, namun masih terdapat permasalahan yang ada yaitu ketersediaan lapangan kerja yang tidak seimbang dengan tingginya jumlah penduduk di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, bahwasanya penyerapan tenaga kerja di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2024 itu masih mengalami fluktuasi, di mana pada kurun waktu tersebut merupakan kondisi pada saat sebelum COVID-19, pada saat COVID-19, dan juga pasca COVID-19. Dan perekonomian itu dapat dikatakan stabil apabila tingkat pengangguran kurang dari 4% dari jumlah pencari kerja. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, sehingga penyerapan tenaga kerja masih menjadi persoalan krusial di Jawa Tengah. Dan tidak hanya itu, ternyata penyerapan tenaga kerja itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu ada investasi. Nah, investasi di sini dapat meningkatkan kapasitas produksi karena dengan bertambahnya jumlah barang yang akan diproduksi, kebutuhan akan tenaga kerja pun akan ikut meningkat. Hal ini juga didukung oleh teori Keynes bahwasannya salah satu cara untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah dengan mendorong peningkatan investasi seperti investasi pada mesin-mesin produksi pada industri. Faktor lain yang dapat menjadi pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu kenaikan upah minimum atau upah minimum itu sendiri. Nah, ketika kenaikan upah minimum itu terjadi, itu berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja karena biaya operasional perusahaan ikut naik sehingga perusahaan cenderung untuk mengurangi jumlah karyawan. Dan penyerapan tenaga kerja ini sangatlah krusial sebab jika jumlah tenaga kerja yang terserap di suatu daerah rendah dan lapangan kerja terbatas, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Dalam penelitian terdahulu yang diperoleh menunjukkan bahwasannya terdapat hasil-hasil yang tidak konsisten antara variabel satu dengan yang variabel lainnya. Terdapat beberapa hasil yang signifikan, ada juga yang beberapa hasil yang tidak signifikan. Latar belakang inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih dalam tentang pengaruh investasi, jumlah penduduk, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai 2024 dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini dirumuskan 10 perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai 2024. Yang kedua, bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat, ada bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai 2024. Yang kelima, ada bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai 2024. Dan untuk perumusan masalah yang keenam yaitu bagaimana pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai 2024. Yang ketujuh yaitu bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedelapan, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu dapat memediasi pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Yang nomor 9 yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh jumlah penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai 2024.
Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan juga mengkaji bagaimana pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, dan juga bagaimana peran variabel Z atau pertumbuhan ekonomi ini dalam memediasi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, yaitu dapat memberikan wawasan baru dan pengetahuan dalam analisis pengaruh investasi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja dengan upah minimum sebagai variabel intervening di Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk institusi Universitas Islam Negeri Salatiga diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan koleksi penelitian yang mengangkat tema relevan. Dan yang ketiga yaitu bagi pihak lain diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh investasi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja dengan upah minimum sebagai variabel intervening di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya untuk penelitian-penelitian terdahulu yang sudah saya dapatkan yaitu yang pertama ada pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja, di mana sesuai dengan penelitian Romdoni tahun 2017 bahwasannya investasi itu berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan selanjutnya ada penelitian dari Damayanti dan juga Kartika bahwasannya investasi itu juga berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya untuk pengaruh jumlah penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja, Prayogo dan Indira Hasmarani tahun 2022 itu mengatakan bahwasannya jumlah penduduk itu berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan Natalia dan juga Nurul Hanifah tahun 2024 mengatakan bahwasannya jumlah penduduk itu tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya ada pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja. Nah, Pratama Atiyatna et al. Tahun 2019 itu menunjukkan bahwasannya upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Begitu juga dengan Susilowati dan juga Wahyuni tahun 2019 bahwasannya upah minimum itu berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Nah, Wiasih dan juga Karmini tahun 2021 itu mengatakan bahwasannya pertumbuhan ekonomi itu tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Begitu juga dengan Sokyan et al. Tahun 2020 bahwasannya pertumbuhan ekonomi juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dalam hubungan investasi, jumlah penduduk, upah minimum dengan penyerapan tenaga kerja. Nah, penelitian oleh Anggraini dan juga Muhalifah tahun 2023 itu mengatakan bahwasannya variabel pertumbuhan ekonomi itu dapat memediasi pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, variabel pertumbuhan ekonomi tidak dapat memediasi pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya ada kerangka teoretik. Nah, di sini adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu adalah aspek terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja menjadi hal utama yang diperhatikan dibandingkan dengan produksi atau faktor produksi lain seperti bahan mentah dan juga yang lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada teori permintaan dan juga penawaran tenaga kerja. Nah, teori permintaan tenaga kerja itu menurut klasik, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah di mana semakin rendah upah yang ditawarkan, maka semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang diminta dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah penawaran tenaga kerja. Nah, merupakan suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja. Dalam jangka pendek, penawaran tenaga kerja ini bersifat terbatas karena adanya kendala tertentu. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi klasik dan juga neoklasik. Nah, dalam teori klasik, penekanan utama diberikan kepada peran masyarakat dalam mengembangkan perekonomian secara mandiri dan kreatif, karena dianggap lebih efisien dibandingkan dengan intervensi pemerintah yang cenderung kompleks. Dan dalam pandangan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik itu rasio antara modal dan output atau capital output ratio bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Kombinasi penggunaan modal dan tenaga kerja dapat bervariasi dalam beberapa situasi.
Yang selanjutnya ada investasi, dan menurut Damayanti dan juga Kartika tahun 2016, investasi itu dapat dipahami sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal atau perusahaan untuk memperoleh barang modal dan peralatan produksi guna meningkatkan kapasitas produksi barang atau jasa dalam perekonomian. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Nah, menurut Desmawan et al. Tahun 2023, pertumbuhan penduduk itu diakibatkan oleh 4 komponen, yaitu kelahiran, kematian, migrasi, dan juga migrasi keluar. Dan menurut BPS, pertumbuhan Jawa Timur itu diasumsikan mengikuti deret geometri. Selanjutnya ada upah minimum. Nah, menurut penelitian Rahayu 2019, nilai tukar suatu barang itu ditentukan oleh biaya produksi yang meliputi bahan baku serta upah buruh. Nah, upah tersebut baik di sini juga disajikan terkait dengan kerangka penulisan, di mana gambar ini menunjukkan adanya hipotesis 1 sampai hipotesis 10. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan berdasarkan dengan variabel, dan juga ada yang memiliki hasil signifikan negatif, ada yang menghasilkan hasil positif signifikan. Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 10 hipotesis berdasarkan dengan rumusan masalah yang dirancang. Selanjutnya kita masuk pada bagian metode penelitian. Nah, yang pertama ada jenis data. Jenis data penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pemecahan permasalahan untuk mencapai tujuan dari penelitian menggunakan data sekunder. Dan objek, lokasi, dan waktu penelitian itu adalah data sekunder dengan Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017 hingga 2024. Data ini diperoleh melalui data sekunder pada aplikasi atau website Badan Pusat Statistik. Dengan populasi, penelitian ini mencakup 35 kabupaten atau kota yang berada dalam Provinsi Jawa Tengah. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster sampel karena objek yang akan diteliti merupakan provinsi atau wilayah. Selanjutnya ada definisi konsep dan operasional. Nah, variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja, dan juga variabel independen yang digunakan adalah investasi, jumlah penduduk, dan juga upah minimum. Sedangkan variabel intervening yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu ada analisis deskriptif, uji stasioneritas, analisis regresi, uji hipotesis, dan juga uji asumsi klasik. Dan juga ada alat pengukuran. Nah, dalam penelitian ini dianalisis menggunakan perangkat lunak Smart PLS. Metode yang digunakan adalah regresi data time series pada variabel-variabel yang. Sekian presentasi seminar proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.